Wakil Presiden hanya menggunakan permen cincin berlian 5 dong. Sebagai imbalan atas kesempatan mengenal mantan istrinya selama sebulan. Lain kali aku pasti akan membawakannya untukmu. Cincin berlian sebesar ini, jika aku memberikannya sekarang, aku takut aku akan menamparmu. Melihat Suli diolok-olok, Jinwo pun senang. Kondisi itu terus berlanjut hingga saya kembali ke rumah dan tidak kunjung mereda. Do Jinwo, oh man, apa yang sedang kamu lakukan? Ibu menelepon, apa kamu tidak mendengarku? Do Jinwo, Bu, hentikan, jangan merusak moodku. Suasana hatiku saat ini, aku tidak ingin diganggu oleh siapapun. Ibu hendak bertanya padanya, setiap hari dia pergi ke rumah mertuanya untuk menunjukkan kebaikan. Jinwo memberitahu neneknya bahwa dia ingin berkencan dengan Suli. Kalau kamu masih keberatan, aku akan keluar rumah. Aku tidak bisa menang melawanmu. Tapi Anda tidak bisa menang melawan Suli, jadi terima saja. Namun sekretaris itu kembali mempermainkannya dengan menyuruh ibu Jinwo membeli cincin berlian seharga 480 juta. Dia juga mengumumkan bahwa dia kembali bersama Suli. Bintang, 480 juta. Orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Itukah sebabnya dia setuju untuk kembali? Ibu mertua mengira Suli menyihir putranya demi uang. Mendesak sekretaris untuk mempercepat proses penangkapan Jinwo. Aku akan menangani Suli untuknya. Di mana cincin yang Jinwo berikan padamu? Apa? Cincin apa? Berikan padaku. Beri aku cincin pemberian anakku padamu. Cepatlah sebelum aku mematahkan jarimu. Suli terdiam, bagaimana bisa ibu mertuanya? Karena permen cincin berlian harganya 5 koin tapi tetap dikeluarkan. Ibu mertua kaget, kok bisa 480 juta? Berpikir bahwa Suli menyembunyikannya, dia berkata dia akan bergegas ke rumahnya untuk menemukannya. Suli menemukan Jinwo dan menceritakan ketiga sisinya. Saat dia masuk, mata Jinwo selalu tertuju pada Suli. Ibu mengatakan banyak hal tapi dia tidak mendengarkan dan mendorongnya pergi ke Suli. Tanyakan padanya apakah dia diintimidasi oleh ibunya atau apakah dia melakukan kesalahan. Suli mengeluarkan cincin itu dan bertanya apakah dia masih ingin memberikan cincin lagi. Jinwo melirik ibunya untuk menenangkannya. Lalu aku mengeluarkan cincin yang sangat ingin kuberikan. Ya Tuhan, aku gila. Kamu gila. Tidak peduli seberapa kaya kamu tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Aku membeli ini untuk dipakai seseorang. Aku lebih suka membiarkanmu menaruhnya di atas anjing di pinggir jalan. Tidak setuju juga, letakkan di lengannya. Ini belum waktunya memberi. Dia hanya bisa menerima dan memberi. Bahkan jika kamu ingin memberikannya, kamu tidak bisa memberikannya. Jangan memfitnah orang lain. Aku hanya berani memberikan yang itu. Itu, ibu mertua yang tidak puas mengejek mereka berdua. Seorang pengemis dan lelaki yang mudah dimanfaatkan berani bermain di gubuk di depannya. Ia juga mengatakan bahwa Suli berpura-pura dan ingin menukarkan permen tersebut dengan cincin berlian dengan cincin asli. Bercerai dan masih diintimidasi. Tentu saja Suli menolak. Untuk membuat ibu mertuanya kesal, dia pun mengajak Jinwo makan malam dengan diterangi cahaya lilin. Jinwo terkejut setelah mendengar ini dan kemudian langsung menyetujuinya. Mengabaikan keberatan ibuku, aku segera naik ke atas untuk berganti pakaian. Meninggalkan kedua wanita itu berduel dalam diam. Keduanya pergi ke restoran tempat mereka pertama kali bertemu. Jinwo mau tidak mau mulai mengakui cintanya. Aku lebih tersentuh olehmu dibandingkan 10 tahun yang lalu. Mungkin karena aku pernah kehilangannya sebelumnya, aku masih sedikit gugup. Dia menawarkan untuk pergi bersama Suli menemui ayah mertuanya meskipun itu berarti ditampar. Dia juga ingin membeli stasiun TV Jinwo secara langsung. Suli ingin menang untuk dirinya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Sebulan pacaran, jangan sampai kedua orang tua ikut campur. Sore harinya, Jinwo mengikuti Suli pulang dan meminta maaf kepada mertuanya. Bahkan saat mertuanya mengusirnya dengan tongkat. Menunggu hingga tengah malam, ia hendak memanjat tembok menuju rumah mertuanya. Masuk lagi, ayah mertua, ibu mertua. Aku datang lagi. Jinwo berlutut di tanah, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia masih ingin mati di tangan ayah mertuanya. Aku hanya ingin kamu memberiku Suli. Ayah Suli marah, Suli menghalangi di depan. Adegan ini diam-diam membuat Jinwo bangga. Selama Suli ada di sisinya, meski kakiku mati rasa dan darah mengalir deras ke otak, aku harus berusaha menahannya. Namun ibu kandungnya menolak, memarahi Suli karena dianggap rubah. Berapa banyak uang yang Anda inginkan sebelum setuju untuk tersesat? Ibu Suli tidak terbiasa keras kepala. Jika Anda keberatan, saya setuju. Jinwo dengan senang hati menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Tetapi sekretaris tahu bahwa keduanya mengenal satu sama lain dan tidak mau, jadi dia menunjukkan rencana kepada presiden. Jika kamu bertekad untuk bersamanya, kalau begitu aku akan mengadakan rapat pemegang saham. Pecat saya dari posisi saya sebagai wakil presiden. Dipecat. Ya, dipecat. Jinwo hanya mengira ibunya sedang bercanda.
Pesanlah dapur kelas atas dan minta Suli memasakkan untukmu. Tapi Suli menunggu 1 jam. Dia masih panik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kerang dan kerang emas ini mengeluarkan pasir? Ah, lepaskan pasirnya. Biarkan mereka melepaskan pasirnya sekarang. Suli ragu apakah dia bisa makan siang di malam hari. Jinwo tertawa dan menggoda lagi. Suli harus meninggalkan dapur. Dalam benakku, adegan Tae Jin pergi ke dapur untukku muncul. Jinwo selesai memasak dan tidak lupa menambahkan kecap di atasnya. Suli dengan sedih menyekanya. Tapi memasak tidak bisa dipuji. Ada begitu banyak pasir hingga melukai gigiku, tapi Suli tidak mau pergi. Terus terang mengatakan bahwa Tae Jin tahu cara menanganinya membuat Jinwo sangat patah hati. Sebenarnya, apakah kamu memikirkannya setiap detik, setiap menit? Kamu sudah melakukan sebanyak itu. Aku masih hanya memikirkan dia. Tidak bisakah kamu melihatku? Jinwo sedih tapi tetap ingin mengajak Suli ke restoran. Dikritik karena membuang-buang makanan. Suli dulunya hanya membeli barang-barang mahal. Makan saja yang terbaik saja. Berpikir tentang Tae Jin mengubahnya, Jinwo pergi. Namun keesokan harinya, ibumu menyuruh sekretarisnya memberimu pemberitahuan PHK. Dia mengambil barang bawaannya dan pergi. Ibunya melihat ini dan melangkah maju untuk menghentikannya. Dia bahkan menggunakan posisinya sebagai wakil presiden untuk mengancamnya, tapi Jinwo tidak memperhatikannya. Beberapa detik kemudian, dia muncul di rumah Suli. Bisakah kamu mengizinkanku tinggal 1 hari? Padahal ini pertama kalinya dia tidur di sofa. Tapi kita bisa hidup bersama dengan Suli. Jinwo masih sangat senang. Ia pun dengan sepenuh hati memuji nasi yang dimasak ibu mertuanya. Meski Anda alergi makan pakis, Anda tetap memakannya dalam jumlah banyak. Jinwo berusaha menyenangkan mertuanya, tapi Suli tetap ingin mengusirnya. Saat dia membawa kopernya ke rumah Jinwo, dia melihat sekretarisnya sudah tinggal di sana. Bahkan berpenampilan seperti tuan rumah wanita untuk menyambut tamu. Jinwo dengan marah pergi ke kamar tidur. Melihat jejak itu telah dimanfaatkan oleh sekretaris, ia langsung masuk ke dalam ruangan dan ingin berdebat namun terprovokasi. Ibu mertuanya tidak menyukainya tetapi memaksanya menjadi menantunya. Lagi pula, aku sudah bersama Jinwo selama 2 tahun. Aku sedang tidur di kasurku, kamu bisa menggunakannya. Aku juga memberimu meja riasku. Tetapi, aku tidak akan memberikannya pada mantan suamiku. Untuk sampah sepertimu, bahkan jika aku tidak mau, aku tidak akan membiarkanmu. Hanya ini yang akan aku hentikan. Suli mengambil pakaian itu dan membuangnya, mengambil barang bawaan Jinwo dan bersiap untuk pulang. Padahal ibu mertuanya memaksanya untuk melepasnya. Dia tidak mau mendengarkan kecuali dia mengusir wanita kejam itu keluar rumah. Melihat ibu mertuanya tidak setuju, Suli bersiap bercerita tentang sekretarisnya yang menindas adiknya. Membunuh cucunya, tapi sekretarisnya yang mengadu lebih dulu. Mengkritik Suli karena menikahi Jinwo demi uang dan juga memaksa presiden memecat putranya. Meskipun Suli khawatir dengan karir Jinwo, tapi tetap memutuskan untuk membawa koperku. Ibu mertuanya kembali menjambak rambutnya, lalu tanpa sengaja ia mendorong ibu mertuanya hingga terjatuh. Ketika Jinwo kembali ke rumah, dia khawatir apakah Suli terluka. Sang ibu marah karena anaknya tidak mempedulikannya. Apa yang kamu lakukan sekarang, Bu? Kenapa salah? Ada apa? Pukul dia. Apa katamu? Apakah ini yang harus kamu katakan pada ibumu? Jika kamu dan dia jatuh ke air bersama-sama, siapa yang kamu pilih untuk diselamatkan? Masalah abad ini Jinwo tidak bisa menjawabnya. Untung saja Suli menyuruhnya mengemasi kopernya dan pergi, lalu segera menyusul. Jinwo pergi ke rumah Sulan lagi. Dia membantu ibu mertuanya mengupas bawang putih, matanya perih hingga air mata mengalir. Dia pergi membuang sampah, menunjukkan bahwa dia juga telah belajar mengklasifikasikan sampah. Juga pergi ke tempat pangkas rambut di seberang jalan seharga 5 dong setiap kali karena itu untuk menyenangkan ayah mertuanya. Jinwo awalnya berniat hanya tinggal di rumah Suli, menunggu sampai dia berubah pikiran. Namun dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa sekretarisnya telah menindas adik iparnya, sehingga memaksanya untuk hampir bunuh diri. Apakah kamu tahu bagaimana perasaanku sekarang? Aku tahu, aku juga pernah mengalaminya. Itulah kenapa kamu menyerah pada Suli. Kalau tidak, menurutku, aku tidak menyukai Suli jadi aku menyerah padanya. Sampai saat ini aku masih sangat menyukai Suli. Tapi Haegin adalah adikku, aku tahu keberadaanku, itu akan menyakiti Suli dan seluruh keluarganya. Itulah mengapa aku memutuskan untuk menyerah. Apakah kamu harus seperti ini sekarang? Jinwo duduk seperti itu dari larut malam hingga fajar. Beritahu Suli di pagi hari bahwa aku mencintaimu. Kebahagiaannya adalah melihat wajahnya setiap hari. Dia tidak berani melihat sosok Suli yang pergi. Jinwo memasuki kamar Suli, merasakan nafas kehidupannya. Ketika tidak ada siapa-siapa, dia sangat ingin pergi. Kalau tak mau pulang, tinggal di kantor saja. Jangan lupa untuk mengirimkan hadiah perpisahan. Melihat makan siang lezat di depanku,
Dalam benaknya, muncul adegan makan malam bersama keluarga Suli. Meskipun Suli pergi ke kantor, itu juga merupakan perpisahan. Apa yang kamu pikirkan tentangku? Apakah kamu masih mencintaiku seperti dulu? Saya sangat terkejut. Saya sangat menyesal tidak bisa mengembalikannya kepada Anda. Aku sudah memaafkanmu. Kamu tidak perlu merasa bersalah nanti. Meskipun aku sudah memaafkanmu, tapi kamu tetap tidak bisa, kan? Ibunya. Saya tidak yakin. Suli menolak tawaran kencan Jinwo lalu pergi. Dia tidak tahu dia menitikkan air mata dan itu adalah cinta untuk Jinwo. Setelah putus, ia kerap menyelinap ke stasiun TV, hanya untuk menemui Suli. Tapi melihat dia dan Tae Jin bersama sungguh mengecewakan. Sesampainya di rumah, dia mengupas bawang putih lagi, air matanya berjatuhan tanpa henti. Tapi saya masih mengupas bawang putih dan ibu saya tidak tahan lagi. Taburkan garam untuk mengusirnya keluar rumah. Kenapa hanya ada sulin di mataku dan tidak ada ibu? Jinwo sedih dan hanya bisa menemukan saingan cintanya untuk diajak bicara. Hingga mabuk dan tertidur, Tae Jin masih belum mengatakan yang sebenarnya. Suli selalu membicarakanmu di hadapanku, dia selalu mengingatmu. Aku baru sadar, dialah satu-satunya yang tidak tahu. Tae Jin meminum alkohol untuk melupakan kesedihannya. Pada akhirnya, saya tetap menelepon Suli. Dia selalu membicarakanmu, sama seperti kamu. Kali ini dia memutuskan untuk benar-benar menyerah. Jinwo bangun dan memanggil Suli. Karena untuk berterima kasih padanya karena telah membawanya pulang, dia ingin mengajaknya makan hotpot pedas. Dia ingin memberi dirinya kesempatan terakhir. Dia memberitahu Suli bahwa dia harus pergi ke luar negeri. Mungkin aku tidak akan kembali lagi karena aku selalu merindukanmu. Aku tidak akan sanggup menahannya. Jinwo meminta pelukan terakhir pada Suli. Kamu pasti bahagia, istriku. Kami mengucapkan selamat tinggal dan berbalik untuk pergi. Tapi dalam hatiku aku berharap Suli bisa menghentikanku. Menjadi biksu. Aku khawatir ibuku akan kesepian, jadi ayo pergi bersama. Adapun cucu yang ingin saya gendong, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Meninggalkan ibunya yang berpikir, Jinwo pergi ke toko ayah mertuanya untuk bekerja sebagai pesuruh. Tidak berpenampilan seperti wakil presiden. Setelah mendapat persetujuan ibunya, dia bisa membawa pulang Suli. Bagaimana kabarmu di tempat ibumu? Kalau saja sebelum menikah, bolehkah aku membiarkan ibu menggendong Jinwo kecil? Kemungkinan akan meyakinkan. Apa katamu? Bangun. Keduanya pulang dengan 10 jari tergenggam erat. Ibu mertuanya berbicara tidak masuk akal dan memaksa Suli untuk melepaskannya. Suli menjawab tidak akan melepaskannya lagi dan sering bertanya dengan manis. Bagaimana kabarmu hari ini? Sepertinya kamu terlihat lebih muda akhir-akhir ini. Kulit sehalus kulit bayi. Apa yang salah denganmu? Suli baru saja menghibur ibu mertuanya dengan gembira. Baru saja menyuruh Jinwo memasak nasi. Dia mengakui dia dan Jinwo saling mencintai. Aku juga akan bekerja dengan Jinwo untuk berbakti padamu dan memberimu kesempatan. Kasihan hati orang tua, kebahagiaan anak-anaknya itulah yang kuharapkan seumur hidupku. Pasangan itu menjalani kehidupan yang bahagia. Aku mencintaimu. Aku pun mencintaimu.